Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Traject. Baik rekan-rekan semua, outlook untuk 1 minggu ke depan ya, dimulai nanti tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 tentunya ya. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker, kalau dari saya ada EBS, dua jenis akun sen dan standar. Khusus untuk akun sen, untuk menekan risiko yang lebih minim ya, di mana $1 standar itu kalau misalkan dikonvert di akun sen akan menjadi $100 sen. Kalau misalkan satu lot di akun sen sama dengan 0,01 lot di akun standar ya, tentunya untuk meminimalkan risiko dan terutama untuk menguji strategi ya akan lebih kecil, juga diimbangi dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Hindari overload, overtrade, full layar, full margin sebisa mungkin dihindari. Belajarlah untuk disiplin. Khusus untuk akun sen, linknya ada di kolom deskripsi, silahkan cek sendiri ya. Kemudian flashback sedikit dari indeks dolar pergerakan di minggu yang sebelumnya. Open itu berada di bawahnya support, kenaikannya itu ketahan di level area zona tengah atau sebagai pivot 107.300, dan harga ini turun ke bawah mengambil level area minor ya, dan penutupannya kemarin itu balik lagi di atasnya history low di minggu yang sebelumnya. Dikarenakan untuk level area SRP ini sudah selesai, di minggu depan nanti akan ada level baru lagi. Kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya untuk level area SRP untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan ini ya, ada beberapa level area zona pantau yang mesti diantisipasi. Batasan maksimal sebagai resisten 3 dan resisten 4 jatuhnya di kisaran 108.26 sampai dengan 108.53 ya. Kemudian batas bawahnya support 3 dan support 4 jatuhnya di kisaran level area 105.18 sampai dengan 105.45. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, zona tengah hati-hati di level area 106.86 dengan batas bawah pivotnya itu berada di kisaran level area 106.73. Batas atas adalah di 107.00 sebagai risiko price levelnya atau zona yang saya blok abu-abu. Kemudian untuk open market sendiri berada di tengah-tengah antara batas bawah pivot sampai dengan di atasnya support utama, jadi antisipasi aja. Selama untuk indeks dolar sendiri, target terdekat kalau misalkan dia daily close-nya masih belum mampu tutup di atasnya 107.00, waspadai potensial arah bawah. Kemudian untuk resisten pertama itu jatuhnya di 107.21 sampai dengan 107.38 kurang lebih, atau zona yang saya blok hijau di sini ya. Jadi antisipasi sementara pergerakan untuk indeks dolar 1 minggu ke depan fokusnya adalah di antara resisten pertama sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya terlebih dahulu. Untuk resisten keduanya saya skip terlebih dahulu. Kemudian support pertama itu jatuhnya di 106.500-an sampai dengan history low-nya 106.33 ya, zona yang di blok orange di sini. Hati-hati kalau misalkan ada penurunan lebih lanjut, minimal adalah dari segi time frame daily-nya body candle harus mampu tutup di bawah level area tersebut, baru ada potensi arah support 105.98 atau sebagai risiko price levelnya 106.00 ya. Jadi untuk zona pantaunya indeks dolar minggu depan ini fokus batas maksimal sementara berada di resisten pertama sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya. Antisipasi di zona tengah atau sebagai pivotnya 107, 10686, batas bawah pivot adalah di 106.73. Dan sebagai kunci untuk kenaikannya harus mampu tutup terlebih dahulu di atasnya 107, baru ada potensial arah atas. Tapi kalau misalkan belum, waspadai potensial arah bawah terlebih dahulu ya. Kemudian untuk gold, pergerakan gold, flashback sedikit dari pergerakan minggu yang kemarin ya. Opennya itu kan berada di kisaran level area support, kemudian ada kenaikan resisten pertama, sedikit ada reaksi, kemudian mampu break high di minggu yang sebelumnya, dan koreksinya itu kan di level area minor ya, dimana level area minor ini didapat dari pecahan SRP-nya dari batas atas pivot sampai dengan resisten pertama, kurang lebih adalah di blok merah di sini adalah zona tengah atau sebagai level area minor. Kemudian untuk kenaikannya sendiri kurang lebih di ngambil zona tengah atau sebagai minor bagian atasnya antara history high di minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten kedua weekly berada di kisaran 2953 sampai dengan 2956 ya, kurang lebih sih di kisaran level area tersebut. Baru potensi kemarin adalah penurunan, ketahan kembali di minor bagian bawah ya, dan penutupan market di minggu yang sebelumnya ini berada di atasnya resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi menjadi support. Dikarenakan untuk level area SRP weekly ini sudah selesai, ada beberapa level area baru kembali untuk menentukan pergerakan minggu depan. Sebelum masuk ke level area SRP weekly ya, flashback sedikit untuk monthly, nanti berlaku sampai dengan tanggal 28 tentunya. Resisten 3 itu jatuhnya di 2896 sampai dengan resisten 4 itu 3037 ya. Kemudian resisten kedua 2885 yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Di kirinya ketika menyentuh level area tersebut juga ada reaksi.
Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya sih jauh di bawah ya 2716, cuman sih masih belum antisipasi ke sana terlebih dahulu. Statusnya kalau kita lihatin dari monthly-nya sendiri, sebenarnya untuk gold saat ini itu berada di level area minor antara resisten 2 yang saat ini support sampai dengan resisten 3 weekly-nya. Zona tengah atau sebagai level area minor adalah di blok orange di sini ya. Jadi posisi harga bulan ini gold itu ketahan di level area minor. Memang ada peluang menuju arah atas, cuman sih karena harga ini masih berada di pucuk dan belum ada tanda-tanda koreksian sama sekali dimulai dari kenaikan di tanggal 19 Desember 2024 kemarin, ya tetap antisipasi aja, waspadai sewaktu-waktu sebelum gold naik lebih tinggi. Potensial koreksi ke bawah itu juga ada. Cuman kalau kita lihatin dari perjalanan weekly-nya untuk minggu depan ini, kalau misalkan saya tarik untuk level area SRP-nya dari low sampai dengan high-nya, sebagai batasan pantau over, resisten 3 dan resisten 4 itu jatuhnya di 3020 sampai dengan 3039 ya. Ini antisipasi kalau misalkan satu minggu ke depan ini gold lanjut ke atas batasan pantau overnya berada di zona yang saya blok biru. Untuk support 3 dan support 4-nya, batasan pantau over bagian bawah ada level area 2814 sampai dengan 2795. Di sini juga menumpuk dengan history high monthly di bulan Januari yang kemarin. Kalau kita lihatin dari segi time frame yang lebih kecilnya ya, untuk history high di minggu yang sebelumnya saat ini itu berubah fungsi sebagai level area resisten pertama weekly ya, 2943 pembulatan. Jadi waspadai kunci kenaikan itu berada di level area 2956. Kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di atas level area tersebut, baru ada potensi arah resisten kedua. Jadi sementara adalah kalaupun ada kenaikan, fokusnya adalah cari konfirmasi di kisaran zona yang saya blok hijau di sini. Kemudian target terdekat, jika gold mampu bergerak di atasnya 2956, ada dua level area menumpuk antara weekly dan monthly, itu kurang lebihnya adalah di zona yang saya blok biru di sini 2981 sampai dengan 2986 ya. Sementara batasan pantau over kalaupun gold lanjut naik ke atas sementara adalah di kisaran blok biru bagian bawah di sini. R3 dan R4-nya saya skip terlebih dahulu. Cuman kalau misalkan level area SRP ini saya pecah ya, antisipasi kayak di minggu yang sebelumnya, waspadai level area minor antara historic high di minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten kedua weekly adalah di zona yang saya blok merah di sini. Ada harga kurang lebihnya 2966 sampai dengan 2972. Jadi target terdekat kalau misalkan kehilangan history high di minggu yang sebelumnya, kurang lebih pertama adalah level area minor. Maksimum adalah di 2981 sampai dengan 2986 terlebih dahulu. Cuman untuk kenaikan kemarin itu kelihatan banget dari segi body candle-nya pun juga masih belum mampu bergerak kembali di atasnya resisten pertama weekly. Hati-hati, zona tengah atau sebagai pivot itu sendiri kurang lebih jatuhnya di 2917 dengan batas bawahnya berada di 2907 dan batas atasnya berada di 2926 ya, atau zona yang saya blok abu-abu di sini. Antisipasi, hati-hati. Untuk minggu yang kemarin itu kan open market itu diawali dari support. Posisi minggu depan ini itu kebalikannya, harga itu diawali kurang lebih di kisaran level area resisten ya. Jadi kalau misalkan potensial gold sebelum naik lebih tinggi, misalkan terjadi koreksi, antisipasi atau sebagai kuncinya berada di 2907.5 ya, atau pembulatan di 2907 selama daily close-nya atau minimal H4-nya belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Waspadai arah atas, di kirinya juga bertumpuk dengan zona demand ya. Cuman kalau misalkan minggu depan ini gold mampu terkoreksi terlebih dahulu ke bawah, kehilangan level area 2907 kurang lebihnya, ringnya pun masih terbatas, kurang lebih berada di 2891 sebagai support pertama weekly sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya kurang lebihnya di kisaran 2878. Untuk support 2 jatuhnya di 2853, kemudian batas pantau over ini sementara saya nggak antisipasi terlebih dahulu ya, terkecuali kalau misalkan ada aksi profit taking besar-besaran ya, memang ada potensi ke 2815 ya, sampai dengan 2800 sebagai psiko price levelnya. Cuman sih dikarenakan posisi harga untuk open market minggu depan ini di atasnya pivot, kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, waspadai terlebih dahulu kalaupun ada kenaikan ringnya pun terbatas, pantau di kisaran 2943 sampai dengan 2956 terlebih dahulu. Selama gold masih belum mampu break high di minggu yang sebelumnya, penutupan body candle minimal adalah H4 masih belum mampu tutup di
2956 atau idealnya adalah daily, waspadai potensial arah bawah terlebih dahulu untuk koreksi atau ayunan ke bawah sebelum gold naik lebih tinggi. Yang akan menjadi antisipasinya, ada beberapa level area yang lumayan kuat ataupun menumpuk ya di antara support pertama weekly 2891 atau 2892. Ini juga bertumpuk dengan punyanya monthly yang berada di 2885. History low-nya berada di 2879. Jadi waspadai kemungkinan sih kalau misalkan terjadi ekstrim kedorong ke bawah ya, kemungkinan masih akan ada pentalan lagi di antara tiga level area tersebut untuk kembali ke atas ya. Ini kalau misalkan gold terkoreksi ke bawah. Sebagai kuncinya, perhatikan di 2907 ya, meskipun nanti harga turun ke bawah dan gagal body candle-nya tutup di bawah level area tersebut minimal dari segi time frame 4-nya. Di kiri di sini juga ada zona demand. Hati-hati, bisa aja ini mendadak pullback kembali ke atas. Jadi antisipasinya adalah yang pertama, koreksi sebelum naik lebih tinggi atau ada kenaikan lebih dulu di hari Senin ataupun Selasa, baru ada potensial break high di minggu yang sebelumnya, koreksi ke pivot, baru naik kembali. Untuk kesimpulannya, zona pantaunya kalau misalkan mau dicatat ya, batasan pantau overnya R3 dan R4 di atasnya 3000, sementara saya skip terlebih dahulu, tapi fokusnya satu minggu ke depan ini adalah di 2982 sampai dengan 2986. Kemungkinan sih 40% masih agak berat juga. Kalau misalkan di level area minor masih ada peluang 2986 sampai dengan 2972. Kemudian history high di minggu yang sebelumnya 2956, 2942 atau 43 sebagai level area resisten pertama weekly. Hati-hati, di kiri juga ada reaksi. Zona tengah atau sebagai pivotnya berada di 2917. Kunci penurunannya berada di 2907. Selama gold masih gagal body candle minimal H4 tutup di bawah level area tersebut, waspadai, bisa aja ini balik ke atas. Tetapi kalau misalkan mampu, ringnya pun terbatas, tiga level area kuat ini yang menjadi antisipasi kalau misalkan terkoreksi agak lebih dalam untuk bagian bawah ya. Cuman hati-hati kalau misalkan nanti minggu depan ini antara hari Senin di sesi Asia ada aksi profit taking sebelum buyer masuk kembali, bisa aja gold spek ke atas dulu, drop dengan cepat ke bawah, baru pelan-pelan merambat ke atas. Ini juga bisa terjadi. Jadi saya lebih prepare, mungkin planning saya adalah wait and see terlebih dahulu, tetapi akan saya pantau di level-level area penting di sini ya. Untuk buy ataupun sell-nya menunggu pola pembentukan lebih lanjut, dan kemungkinan akan saya pantau ketika harga menyentuh level area SRP. Kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, kemungkinan saya akan masuk ke market, baik buy ataupun sell tergantung kondisi market di minggu depan ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah kalau kita lihatin dari segi time frame besarnya pun, untuk gold posisi saat ini itu berada di level area pucuk ya, kurang lebihnya sekitar 8 minggu semuanya candlenya hijau. Jadi waspadai, ini adalah pergerakan yang over. Memang ada peluang gold di atasnya 3000, tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame kecilnya, hati-hati, waspadai potensial terkoreksi terlebih dahulu sebelum gold naik lebih tinggi. Mengingat berturut-turut candlenya hijau semua, bullish semua, jadi ini memang kuat banget kenaikannya. Dan untuk rekan-rekan ya, kalau misalkan cari setup buy, pikirkan baik-baik posisi harga saat ini berada di pucuk. Untuk hari Jumat kemarin, gold itu masih belum mampu membuat ATH baru kembali ya. Jadi waspadai tekanan. Kalau misalkan kita lihatin dari candle time frame H1 itu kelihatan, sudah mulai kelihatan ya, meskipun masih sedikit tekanan seller di sini ada. Jadi tetap antisipasi aja sebagai level kunci yang berada di 2907 ini. Nanti kalau misalkan gold terkoreksi dulu ke bawah, pantau di 290 terlebih dahulu, baru kalau ada konfirmasi pembalikan arah, idealnya adalah cari ancang-ancang setup buy setelah harga balik lagi di atasnya pivot 2917. Tetapi kalau misalkan masih belum mampu, waspadai, terus terang saya curiga di antara tiga level area bagian bawah 2879, 2885 sampai dengan 2891 ya. Terus terang untuk minggu depan ini saya curiga sebelum gold ATH lagi, kemungkinan akan ada potensi koreksi, baru akan ada lanjut pelan-pelan merambat ke atas kembali. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin ini juga lumayan juga, kenaikannya sih ranging, kemudian bantingan harga itu kelihatan banget di hari Jumat malam kemarin ya, ketahan di level area support pertama weekly 95.000 lah pembulatan di sini, dan posisi harga saat ini tuh pelan-pelan ngerambat ke atas, balik lagi di zona tengah atau sebagai pivotnya ya. Untuk level area SRP
ini saya anggap sudah selesai. Cuman sih kalau saya tarik kembali ya, dari low sampai dengan high minggu yang berjalan saat ini diperuntukkan mulai dari besok sampai dengan minggu depan kurang lebih di tanggal 1 Maret ya. Itu ada beberapa level area zona pantau yang mesti diantisipasi, cuman sih ini masih flat, masih sideways. Jadi hati-hati aja. Kalaupun ada kenaikan ya waspadai potensial dia balik ke arah ke bawah, tapi kalaupun ada penurunan ya waspadai dia balik lagi ke atas, karena 2 minggu ini kelihatan banget untuk sideways-nya ya. Bahkan 3 minggu ini juga 3 candle ini ekornya pun atas bawah itu semuanya panjang-panjang ya. Jadi kalaupun minggu depan ini lanjut sideways, blok orange bagian atas dan blok orange bagian bawah ini yang mesti diwaspadai selama Bitcoin masih bergerak di dalam ring area zona yang saya blok orange ini. Kemungkinan masih belum ada tren lebih lanjut. Cuman kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, sebagai zona tengah atau sebagai pivot, 96.500, batas atas adalah 97.200 dan batas bawahnya adalah di 95.700 atau zona yang saya blok abu-abu. Kemudian resisten kedua weekly itu berada di 101.500, resisten pertama 98.500-an pembulatan, support pertama weekly 94.500-an, kemudian history low di minggu yang sebelumnya 93.500-an ya. Jadi untuk dari segi time frame kecilnya memang ada potensial sih ini kemungkinan bisa aja balik ke atas, tetapi waspada yang mengingat saat ini berada di tengah-tengah atau area pivot sebagai kunci terdekat itu berada di 97.200-an. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, hati-hati di kiri. Di sini juga ada zona supply yang bertumpuk dengan resisten pertama weekly, kemungkinan yang akan menjadi next targetnya kalau kehilangan level area 97.200, 98.500-an ini kemungkinan yang akan menjadi next targetnya. Tetapi hati-hati, level area kurang lebih 99.500-an atau sebagai history hack-nya untuk minggu ini yang masih berjalan rawan kepental ke bawah ya, mengingat kurang lebihnya 3 minggu berturut-turut Bitcoin itu masih flat atau masih sideways ya. Jadi untuk level area SRP-nya silahkan pantau di sini dan sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetaplah untuk disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.